Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu lagi di video pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk SD atau MI kelas 5 semester 2 dengan materi senam ketangkasan. Apakah kalian ingin memiliki kemampuan dalam hal kecepatan, keseimbangan, kekuatan, dan kelentukan? Salah satu caranya adalah belajar senam ketangkasan. Senam ketangkasan juga dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Perlu sekali kita ingat, hal terpenting dari senam ketangkasan adalah keselamatan. Jadi, saat melakukan aktivitas, kita harus didampingi oleh bapak atau ibu guru dan lakukan aktivitas dengan bersungguh-sungguh dan sesuai dengan instruksi bapak atau ibu guru supaya kita terhindar dari cedera. Pada pelajaran ini, kita akan mempelajari tentang senam ketangkasan seperti lompat kangkang dan lompat jongkok. Mari kita belajar bersama-sama. Gerak dasar pada senam ketangkasan diantaranya gerak menumpu, menggantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Gerak menumpu adalah gerak yang digunakan untuk menahan badan. Contoh gerak menumpu antara lain menumpu pada kedua kaki atau menumpu pada kedua tangan. Gerak menggantung merupakan gerakan dengan mengaitkan tangan pada sesuatu yang tinggi sehingga tubuh tidak menjejak tanah. Gerak menggantung contohnya menggantung pada meja ataupun menggantung pada palang. Gerak keseimbangan merupakan gerakan untuk mempertahankan tubuh berada pada satu sikap tertentu. Contoh gerak keseimbangan antara lain sikap membentuk huruf V, sikap menyerupai pesawat terbang, berdiri dengan salah satu kaki dipeluk di depan tubuh, jongkok dengan satu kaki dan kaki yang lain lurus ke depan, serta berdiri dengan membentuk huruf T. Gerak berpindah atau lokomotor. Gerak berpindah atau lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh gerak berpindah yaitu gerak melangkah, gerak berjalan, dan gerak berlari. Gerak tolakan merupakan gerakan mendorong dengan bertumpu pada kaki atau tangan. Contoh gerak tolakan adalah gerakan tolakan dengan kedua kaki dan gerak tolakan dengan kedua tangan. Selanjutnya adalah gerak putaran. Gerak putaran merupakan gerak menggulingkan tubuh supaya berputar. Contoh gerak putaran adalah gerak putaran tubuh ke depan atau biasa disebut roll depan dan gerak putaran tubuh ke belakang atau biasa disebut roll belakang. Gerak mengayun adalah gerakan anggota badan ke depan dan ke belakang ataupun ke kanan dan ke kiri secara teratur. Contoh gerak mengayun misalnya, gerak mengayun saat kedua tangan menggantung pada palang dan gerak mengayun saat kedua tangan menggantung pada meja. Gerak dasar ke-8 adalah gerak melayang. Apakah gerak melayang itu? Gerak melayang adalah gerak terbang di atas permukaan tanah. Contoh gerak melayang yaitu gerak melayang di atas peti lompat. Gerak dasar terakhir pada senam ketangkasan adalah gerak mendarat. Gerak mendarat adalah gerakan turun ke permukaan tanah. Contoh gerak mendarat adalah gerak mendarat dengan berdiri dan gerak mendarat dengan jongkok.
Lompat kangkang disebut juga straddle vault. Peralatan yang digunakan dalam lompat kangkang adalah box lompat atau peti lompat. Tetapi, jika kita tidak memiliki box atau peti lompat, maka kita dapat memanfaatkan bangku sebagai ganti dari peti lompat. Selanjutnya, marilah kita belajar cara melakukan lompat kangkang dengan benar. Pertama, sikap awal. Berdiri tegak dengan jarak sekitar 6 langkah dari box lompat dan pandangan ke arah box lompat. Kedua, larilah menuju box lompat. Ketiga, setelah berada di depan box lompat, kedua telapak tangan menumpu pada box lompat dengan kuat, kemudian tolakkan kedua kaki atau lakukan gerakan melompat. Keempat, saat melewati box lompat atau pada saat posisi melayang, kaki dikangkangkan atau dibuka lebar. Dalam waktu yang bersamaan, kedua telapak tangan segera dilepas dari tumpuan box lompat. Kelima, saat berada di ujung box lompat, kedua kaki diluruskan. Keenam atau yang terakhir, saat mendarat, dimulai dari ujung kaki, lalu seluruh telapak kaki, posisi lutut agak ditekuk, lengan dijulurkan ke depan untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terjatuh. Lompat jongkok disebut juga squat vault. Peralatan yang digunakan lompat jongkok sama dengan pada lompat kangkang. Pada dasarnya, gerakan lompat jongkok hampir sama dengan lompat kangkang. Lalu, di mana perbedaannya? Untuk mengetahui perbedaannya, ayo kita belajar lompat jongkok terlebih dahulu. Yang pertama, sikap awal. Berdiri tegak dengan jarak sekitar 6 langkah dari box lompat dan pandangan ke arah box lompat. Yang kedua, larilah menuju box lompat. Yang ketiga, setelah berada di depan box lompat, kedua telapak tangan menumpu pada box lompat dengan kuat. Kemudian, tolakkan kedua kaki atau lakukan gerakan melompat. Yang keempat, kedua lutut segera ditarik ke dada sampai posisi jongkok. Yang kelima, saat melewati box lompat atau pada saat posisi melayang, berada pada posisi jongkok. Yang keenam, saat berada di ujung box lompat, kedua kaki diluruskan. Yang terakhir atau yang ketujuh, saat mendarat, dimulai dari ujung kaki, lalu seluruh telapak kaki, posisi lutut agak ditekuk, lengan dijulurkan ke depan untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terjatuh. Apakah kalian sudah tahu perbedaan dari gerakan lompat jongkok dengan lompat kangkang? Perbedaannya yaitu lompat jongkok dilakukan dengan posisi badan jongkok pada saat melewati box lompat atau menarik kedua kaki sampai kedua lutut dekat dengan dada. Sementara itu pada lompat kangkang, saat melayang di atas box lompat, kedua kaki dikangkangkan atau dibuka lebar. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.